Gimana Mas Puji, di dalam tadi Mbah Eko sempat bilang ada semacam aura yang sangat berat di pojok itu. Apa yang bisa dilihat? Itu sesosok pocong, Mas. Sosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yus Andik Purnama dalam Misteri Asumsi on the Spot. Kali ini kita sudah berada di komplek pemakaman dari Raden Ayu Sri Tanjung Sekar Yuli Astuti Purbanegara, yang terkenal karena pada saat perjalanan dari Ngombak ke Salatiga atau Salatiga ke Purwodadi, kita selalu melintasi. Di sini juga banyak fenomena yang kita belum tahu untuk makam dari beliau ini. Bagaimana untuk keseruan dari penelusuran pada siang hari ini di makam tersebut? Saksikan Misteri Asumsi on the Spot. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa, kita sudah masuk di area pemakaman dari Raden Ayu Sri Tanjung Sekar Yuli Astuti Purbanegara. Bagaimana untuk penelusuran kita di area ini? Coba kita saksikan. Raden Ayu Yuli Astuti Purbanegara nggih. Niku mohon maaf Pak Lurah atau Pak Kades, niku sejarahnya pripun? Nah, ini dia dari keturunan Kerajaan Solo. Dan pada waktu itu beliau ditawari oleh kedua orang tuanya ingin hidup mempunyai harta banyak atau ingin hidup sak pernai. Nah, beliaunya Bu Yuli tadi menjawab hidup sak lumrahe. Akhirnya dia nggak dibuang istilahnya, Menepi. apa itu lah ya, intinya bertualang. Ya bertualang. Setelah itu bertualang lama, kebetulan dia di sini pernah di rumah ini. Nah, terus dia menjadi orang pintar kan, pintar. Ya, artinya pintar itu bisa mengobati, bisa apalah gitu. Pintar lah artinya, mungkin dia dekat dengan Allah sih, kita nggak tahu. Hingga banyak orang yang minta tolong sama dia. Nah, di situ dibuatkan punden oleh warga sekitar atau dari keluarga nih, Pak Eri? Itu dari keluarga. Jadi pada saat meninggal, karena istri saya itu kan dia anak, waktu itu masih kuliah di Untak, terus dia pulang ke sini. Pokoknya Anda pulang dulu Mbar ke rumah. Nggak taunya dia itu meninggal. Nggak tahu meninggal, itu pesan, tolong saya dimakamkan di makam yang tersendiri tadi. Jadi itu termasuk permintaan dimakamkan di situ.
Baik pemirsa, kita sudah bersama Mas Puji untuk konfirmasi tadi Uluk Salam, tadi udah masuk di area sini. Coba apa yang bisa dideteksi Mas Puji dari tempat sini, Mas Puji? Kalau saya lihat dari tempat ini, dilihat dari sejarahnya sendiri ya Mas Andi ya. Ya. Dari simbahnya ini, dari penglihatan saya itu simbahnya itu dulunya itu melakukan perjalanan ke daerah sini itu tujuannya untuk mencari ilmu Mas Andi. Mencari ilmu, dan dia itu setelah istirahat di sini untuk berapa hari atau bisa dibilang itu nepi atau menyepi, itu ada orang lewat, ibu-ibu membawa anaknya tuh rewel, bilangnya tiap malam itu entah ada nangis apa. Setelah minta bantuan sama simbah ini, anak itu sembuh Mas Andi. Itu yang dari penglihatan saya. Tapi kalau dari luar makam ini yang saya lihat ya, ini di belakang sini Mas, itu kalau dunia lainnya. Iya, dari sisi alam gaibnya Mas. Dari sisi alam gaibnya itu di atas ini ada Mbak Putih kuntilanak ya, di atas ini. Ini kalau malam merinding banget, saya juga merinding sebenarnya, takut sih. Nah, kalau yang di luar wilayah pagar ini sebenarnya ada suatu pagar goib yang untuk pelindung makam ini Mas Andi. Jadi makam ini juga ternyata dilindungi oleh pagar goib pemirsa. Terus untuk sejenis pusaka atau benda peninggalan atau sesuatu yang ada di daerah sini. Kalau jenis pusaka itu ada di sanding makam simbah ini Mas Andi. Itu keris ya. Ya. Kalau lainnya saya kurang tahu Mas Andi. Jadi yang saya lihat cuma itu aja. Baik pemirsa, demikian tadi penelusuran dari Mas Puji dari siang hari ini. Coba nanti kita akan masuk sedikit, kita lihat untuk sisi penelusuran dari dalam. Kita juga nanti tanyakan kepada Mbah Eko Limbat. Baik pemirsa, kita sudah bersama Mbah Eko ini. Gimana Mbah untuk auranya di sini ini? Untuk auranya kok sedikit ya mistisnya ada juga auranya ya gimana ya? Menurut jenengan gimana ini? Alhamdulillah Mas Andi ya, untuk aura di sini setelah tadi saya kirim doa tadi kok kelihatannya nggak ada aura-aura yang begitu menakutkan ataupun merinding ataupun apa gitu. Iya. Mungkin setelah saya doakan dengan saya berdoa tadi mungkin memberi sinyal untuk kita untuk silahkan masuk intinya seperti itu Mas. Jadi ini untuk ruangan ini untuk daerah sini sebenarnya secara netralisir aman ya? Aman, kalau secara saya aman. Oh, baik pemirsa, jadi untuk pendeteksian dari Mbah Eko di sini ya auranya sih bagus lah. Kita juga ditemani sama Mas Anam ini dari ibaratnya orang yang tidak bisa melihat dari sisi gaib tapi tadi didorong oleh Mbah Eko. Gimana? Apa yang bisa dilihat Mas Anam? Tentunya banyak sekali ya Mas, terutama tuh di sebelah makam itu di luar lah ada bekas perkampungan, banyak aktivitas anak-anak kecil ya sama mbah-mbah lah, itulah zaman dulu pokoknya itu. Ada di belakang situ. Ada di sebelah sana. Untuk daerah sini, depan sini Mas Anam. Sini mungkin di pohon ini tetap ada kuntilanaknya. Jadi memang bisa di sini juga disebutkan memang ada ya kuntilanak lah kalau orang bilang itu. Posisinya ada di sini. Baik Mas Puji, tadi sudah deteksi untuk dalam, dari sisi dalam ada yang bisa ditemui atau ada yang bisa dilihat dari sosok Raden Ayu ini? Yang saya lihat beliau sekarang berdiri di sana, di tiang yang satu dua yang ketiga.
Untuk perawakannya bagaimana, untuk pakaiannya atau gimana? Beliau memakai baju putih, cuman di atas kepala ini kayak ada kain hitam yang menutupi kepalanya. Baik pemirsa, jadi memang secara metafisika ya, atau tidak terlihat mata, memang beliau ada di dalam sini. Dan untuk posisi pusakanya itu, Posisi pusaka ada di makam ini. ada di dalam makam Ada ini. di pusaka sebelah keris. Tapi untuk beliau sendiri meninggalnya saya kurang tahu Mas Andi, itu kenapa dan bagaimana, saya kurang jelas. Baik pemirsa, demikian penelusuran kita pada siang hari ini. Untuk keseruannya pada malam hari nanti jangan kemana-mana, saksikan terus di Misteri Asumsi on the Spot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yus Andik Purnama dalam Misteri Asumsi on the Spot. Sekarang kita sudah menuju pada pembuktian malam hari di makam dari Raden Ayu Sri Tanjung Sekar Yulianti Purbanegara. Bagaimana untuk penelusuran dan pembuktian pada malam hari nanti? Kita saksikan. Baik pemirsa, kita sudah masuk di area dari pemakaman beliau Raden Ayu tersebut. Kali ini kita sudah pendeteksian untuk lokasi ini dan sudah huluk salam tadi sudah dilakukan oleh Mas Puji. Gimana Mas Puji untuk deteksi untuk tempat ini, untuk huluk salam, apakah ada yang berbeda dari tadi siang? Untuk malam ini berbeda Mas sama siang kan. Malam ini kita kedatangan sosok lain. Sosok lain, sosoknya apa itu Mas Puji? Gondoruo Mas, tapi di belakang sana, jauh Di dari sebelah sini. mana? Di sudut sana. Di jauh sana ya? Sini. Di sini, di Ya, sudut sini. Sudut sini. Pojok sini. Nah, di situ.
Kalau apa yang lainnya, kalau yang di dalam ini beliau masih di sini, pakaiannya masih sama seperti waktu kita siang kesini Mas Andi. Pada saat kita masuk, apakah beliau ini sudah mengetahui apa tadi waktu uluk salam tadi juga sudah mengiyakan untuk permisi masuk ke sini? Ya tadi saya pas uluk salam tadi beliau mengizinkan untuk melihat-lihat di sini Mas Andi. Baik pemirsa, jadi setidaknya kita sudah uluk salam tadi sudah bisa masuk dan kita sudah coba akan mendeteksi lagi untuk daerah ke dalam. Kita juga ditemani oleh Mbah Eko seperti biasa untuk pendeteksian untuk aura, untuk apa itu, untuk hawa di sekitar sini. Gimana Mbah Eko untuk auranya atau hawa di sekitar komplek pemakaman ini? Alhamdulillah Mas ya, tadi setelah saya masuk dari sana tadi saya tidak merasakan apa-apa. Begitu masuk ke sini, tangan saya ingin mencoba gitu ya, mencoba untuk pendeteksiannya. Ternyata ada getaran, ada yang bergetar, tangan saya ada getar itu menunjukkan dia ada di sini gitu. Terus saya ini Mas, saya ikutin kemana nih dia arahnya ke sini. Ternyata ke pojok sini dia tadi. Jadi di sini juga yang di dalamnya juga terasa juga Mas itu. Untuk getarannya, tapi enggak begitu merinding sekali, enggak gitu. Cuma kurang kuat getarannya gitu Mas. Seperti itu Mas yang saya rasakan. Baik pemirsa, dari aura dan hawa tadi Mbah Eko sudah mengatakan pada saat masuk kita ya aman lah bahasanya. Begitu masuk ada pergerakan atau ada frekuensi yang berbeda gitu untuk getarannya. Kita coba tanyakan kepada Mas Anam yang biasa seperti biasa tidak bisa mengetahui apa-apa atau tidak bisa melihat secara alam bawah sadar, tapi selalu dicoba untuk membuktikan kepada pemirsa ini gimana untuk apa yang sudah diketahui Mas Anam. Gimana Mas Anam? Apa yang pertama kali dilihat ini? Sama tetap ya hitam lah, mungkin genderuwo. Terus tepatnya di mana? Di pojokan situ. Di pojokan sini ya. Terus pocong di dalam sini, pojokan situ. Terus sama itu di pohon kunti ya, ada kunti di sini ya. Tepat di atas kita lah ini pohon ini. Jadi pemirsa, memang di sini juga ada penampakan-penampakan yang sudah disebutkan Mas Anam. Terus selain di situ Mas Anam, di mana lagi bisa dilihat? Ya itu di sebelah di tembok ini ya, keluar tembok ini ya kan ada itu pohon-pohon itu bekas kampung. Ya itu kampung zaman dahulu lah itu, tapi perumahannya itu masih gubuk-gubuk gitu. Itu banyak anak kecil, ibu-ibu. Kalau bapak-bapak nggak terlihat, tapi yang jelas ibu-ibu sama anak-anak kecil-kecil. Jadi pemirsa, di belakang sini dari komplek ini ada hutan ini, cuman dari penelusuran dari tim Misteri Asumsi ini di sini ada semacam gubuk-gubuk atau perumahan ya, banyak anak kecil, banyak ibu-ibu di sini. Jadi sekali lagi pemirsa, kita di sini akan sampaikan karena banyak yang bertanya, apakah bisa melihat teman-teman dari Misteri Asumsi, apakah bisa mengetahui dari sisi mata batin, bisa melihat memang. Jadi tapi kita kembali lagi karena dari sisi makhluk ya, khususnya jin itu memang selalu berbeda-beda. Jadi bisa saja pada saat si A yang melihat seperti ini, si B melihat ini, kita kembali lagi karena makhluk-makhluk astral itu bisa memiliki seperti ilmu mencolok putra mencolok putri gitu. Betul, ya. Jadi dia bisa berubah-ubah. Jadi mungkin bisa berubah-ubah ya Mbak Eko ya. Betul. Jadi bisa mencolok putra mencolok putri itu istilahnya dia bisa berubah apa saja yang dia mau gitu. Seperti itu. Dan dia pun juga bisa membukakan manusia untuk dia melihat manusia maksudnya gitu. Jadi manusianya itu langsung bisa melihat
penampakannya dia sendiri itu. Bahkan yang lain mungkin nggak dilihatin, yang satu dilihatin, seperti itu, Mas. Ya, jadi kembali lagi pemirsa, kita memang sampaikan di sini di Misteri Asumsi ini kita juga akan sampaikan bahwa hal-hal seperti itu tuh tidak semua orang bisa. Bahkan saya sendiri yang setiap hari menemani pun, ya kalau hanya melihat sekelebat atau seperti makhluk apa sering sekali tapi untuk bertemu langsung, dihadapi langsung atau bagaimana, alhamdulillah saya belum pernah merasakan. Gimana Mas Puji? Apa ada sesuatu langsung tiba-tiba bereaksi tadi? Nggak, itu tadi datang langsung menyerang. Datang langsung menyerang. Bentuknya apa? Saya istirahat sini, bentuknya tinggi besar. Tinggi besar. Ya. Spontanitas langsung menyerang. Jadi saya melawan. Gitu. Tapi sekarang gimana? Sekarang sudah nggak di sini lagi. Dia datang dari jauh sana, dalam sana, Mas Andi. Baik. Alhamdulillah tadi Mbah Eko sudah masuk dan sudah memberi uluk salam, dan alhamdulillah juga sudah kirim dungo ya sedikit ya untuk ya, karena kita kesini pasti kalau ada yang bisa didoakan pasti kita berusaha untuk memberikan doa atau mengirimkan doa kepada arwah yang ada di sini. Untuk di dalam gimana Mbah Eko? Untuk auranya di dalam Auranya malam di ini? dalam terasa cuma sedikit aja Mas itu ya. Itu yang di sebelah sana itu ada apa gitu ya? Kurang. Nah, ya di ujung situ. Auranya besar ya? Nggak terlalu besar gitu Mas. Enggak terlalu besar ya. Nggak terlalu besar. Gimana Mas Puji, di dalam tadi Mbah Eko sempat bilang ada semacam aura yang sangat berat di pojok itu. Apa yang bisa dilihat? Itu sesosok pocong, Mas. Sosok pocong. Cuma dia datangnya mungkin dari kedatangan kita ini dia langsung muncul di sini. Ikut nimbrung. Iya. Saya juga merasakan ini pemirsa.
dari luar dengan sisi dalam ini jauh sekali. Dari dalam ini terasa saya untuk getaran-getarannya itu, setrumnya itu langsung terasa. Apa ada untuk rencana untuk netralisir atau gimana? Mungkin tak kembalikan ke ini Mas, asalnya itu dari belakang sana Mas Andi. Oh ya, ya baik pemirsa. Jadi ini memang punden ini kan dipercaya ya tempat orang baik lah, dipercaya orang baik. Jadi kalau ada sesuatu yang ada mengganggu atau gimana, kita akan coba untuk netralisir lah seperti itu ya. Baik pemirsa, kita saksikan untuk netralisir di dalam. Bagaimana tadi Mas Puji untuk netralisir, sudah dinetralisir? Sudah Mas Andi. Ini sebenarnya beliau kan yang di dalam ini tidak senang akan kedatangan makhluk-makhluk seperti itu. Oh, jadi memang beliau yang di dalam ini memang terganggu juga sebenarnya. Terganggu juga. Mungkin kalau kedatangan sosok lain bukan seperti sosok pocong atau gondoruo, beliau tidak apa-apa, tapi ini dia sudah memasuki wilayah beliau, jadi beliau tidak senang. Oh gitu ya. Jadi untuk Nyuwun Sewu ini, untuk beliaunya malam ini ada di dalam ini. Ada Mas Andi. Ada ya. Jadi alhamdulillah pemirsa, sudah dilakukan netralisir untuk tempat atau punden ini. Baik pemirsa, di sini kita tidak ingin untuk mencari sesuatu atau bagaimana. Kita memang di sini untuk penelusuran karena memang banyak cerita dari teman-teman, banyak cerita dari sahabat misteri asumsi yang mengatakan setiap lewat di sini ada sesuatu merinding atau kadang tiba-tiba motor atau mobil macet atau bagaimana. Coba kita hanya telusuri saja di sini itu seperti apa, dan alhamdulillah kita juga bisa menetralisir supaya nanti ada orang yang biasa di sini datang ke sini atau untuk nyekar di sini juga aman dan tidak terjadi sesuatu apapun. Baik pemirsa, demikian penelusuran pada siang hari, pembuktian pada malam hari ini di makam atau punden Raden Ayu Sri Tanjung Sekar Yulianti Purbanegara, yang dipercaya juga sama orang-orang di sekitar sini juga bisa untuk mendatangkan rezeki, bisa mendatangkan manfaat dan faedah. Demikian tadi penelusuran kita dari tim Misteri Asumsi bersama Mas Puji, Mbah Eko Limbat, dan Mas Anam. Untuk keseruan-keseruan penelusuran pada tempat-tempat lain, jangan kemana-mana, tetap di Misteri Asumsi on the spot. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sahabat Misteri Asumsi. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan cerita-cerita dari Misteri Asumsi terbaru. Untuk membangun channel ini, sahabat bisa mengirimkan cerita atau kisah nyata ke alamat berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.